Shalom saudara-saudara, apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, amin. Kita punya Allah yang luar biasa yang selalu pelihara hidup kita, saudara. Kita mau memuji Dia, kita mau tinggikan Dia. Seperti Daud yang dalam segala kondisi dia tetap katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Mari kita mau katakan pagi hari ini, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dengan tarian bersorak-sorailah hai umat Tuhan, nyanyikan syukur di hadapannya. Pujian syukur bagi anak domba, hormat kekuatan kekal selamanya. Bagimu yang bertahta atas semesta, atas semua makhluk di bumi di surga. Katakan pujilah Tuhan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Puji namanya yang kudus segenap batinku. Pujilah Tuhan selamanya, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Batinku, pujilah Tuhan selamanya. Haleluya. Kita menyanyikan masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan pujian, masuk hadiratnya dengan tarian. Bersorak-sorailah hai umat Tuhan, nyanyikan syukur di hadapannya. Pujian syukur bagi anak domba, hormat kekuatan kekal selamanya. Bagimu yang bertahta atas semesta, atas semua makhluk di bumi di surga. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Puji namanya yang kudus segenap batinku. Pujilah Tuhan selamanya, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Puji namanya yang kudus segenap batinku. Pujilah Tuhan selamanya. Katakan pujilah Tuhan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Puji namanya yang kudus segenap batinku. Pujilah Tuhan selamanya. Sekali katakan pujilah, pujilah Tuhan hai jiwaku. Puji namanya yang kudus segenap batinku. Pujilah Tuhan selamanya. Segenap batinku, segenap batinku. Pujilah Tuhan selamanya. Segenap batinku, segenap batinku. Pujilah Tuhan selamanya. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya kami dapat bersuka cita, kami dapat memuji Engkau Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah yang memelihara hidup kami Tuhan. Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut, karena Engkau Allah yang telah memenangkan segala sesuatunya bagi kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu di kayu salib ya Bapa, telah memenangkan segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami percaya
Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang telah menang, Engkau Allah yang lebih besar dari segala apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Moon and stars they were, morning sun was there, Savior on the world was fallen, His body on the cross, His blood poured out for us, weight of every curse upon Him. Final breath He gave, as heaven looked away, the Son of God displayed in darkness, a battle in the grave, the war on that was waged, the power of hell forever broken. The ground began to shake, the stone was rolled away, His perfect love could not be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever He is glorified, forever He is lifted high, forever He is risen, He is alive, He is alive, forever He is glorified, forever He is lifted high, forever He is risen, He is alive, He is One final breath He gave, as heaven looked away, the Son of God was laid in darkness, a battle in the grave, the war on that was waged, the power of hell forever broken. The ground began to shake, the stone was rolled away, His
sekara laba shekara laba yara laba raba 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 si. Yara laba sekara laba yara laba yara laba raba sanera laba tekara lo. Yara laba sekara lo. Yara laba si. Yara laba si. Yara laba yara laba sera. Yara laba sekara laba yara. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang hidup Tuhan. Ya Allah sekarang lama ya Allah, ya Allah sekarang lama se, ya Allah sekarang lama ya Allah sekarang se, ya Allah sekarang lama ya Allah ya Allah sekarang lama ya Allah sekarang lama. Pengorbananmu di kayu salib Tuhan telah memenangkan segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami tahu di dalam Engkau kami telah menang Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, apapun kondisi yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang telah menang. Engkau Allah yang hidup yang bersama-sama dengan kami. Engkau Allah yang lebih besar dari segala apapun yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan, kami telah menang di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami rindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu lebih lagi Tuhan. Engkau yang berbicara bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang kasih. Selamat pagi, kita berjumpa lagi di ibadah hari Minggu online di GSCI House of Grace. Untuk bulan Mei ini tuh saudara yang kasih Tuhan masih izinkan kita ibadah online. Mari saudara yang kasih terus berdoa supaya segala sesuatunya bisa berlalu dan kita bisa kembali lagi berkumpul beribadah bersama-sama saudara yang kasih. Amin. Saudara yang kasih, hari-hari ini kita melihat saudara bahwa sesungguhnya Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita. Bahkan terjadi buat bangsa kita, terjadi buat seluruh negara, seluruh bangsa, saudara, seluruh dunia. Di mana hari-hari ini kita mau melihat bahwa apa sih maksud Tuhan, saudara yang kasih. Kenapa Tuhan luaskan, dan sering banyak orang Kristen berkata, aduh kapan sih pandemi ini akan berakhir? Kapan sih segala sesuatu yang menyulitkan ini berakhir, saudara yang kasih. Saudara,
Tidak ada sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi tanpa maksud Tuhan dalam kehidupan kita digenapi. Saudara yang kasih, amin. Saudara yang kasih, mari kita melihat sisi positif, mari kita melihat sisi di mana dari kacamata Tuhan, apa sih yang Tuhan ingin hendak lakukan sehingga dia meluaskan. Saudara yang kasih. Ya, di satu sisi mungkin penyakit ini bukan datang daripada Tuhan, tapi di satu sisi Tuhan meluaskan. Ya, Tuhan meluaskan ini terjadi, saudara yang kasih. Saudara, ada satu hal hari-hari ini dan saya belajar dari sebuah kisah bahwa saudara dan saya mau dibawa masuk oleh Tuhan di dalam sebuah peristiwa di mana kita nih ngalamin Tuhan. Amin, saudara. Karena firman Tuhan berkata bahwa Yerusalem itu akan dibangun di tengah masa-masa yang sulit. Yerusalem, ada apa di Yerusalem, saudara? Ada rumah Tuhan. Siapa rumah Tuhan? Saudara dan saya adalah rumah Tuhan. Justru Yerusalem, rumah Tuhan itu akan dibangun di masa-masa yang sulit. Seperti ini, saudara. Ya, tapi di ayat lain firman Tuhan berkata bahwa penghakiman juga dimulai dari rumah Tuhan terlebih dahulu. Saudaraku yang kasih, saat-saat ini saudara dan saya sedang dimurnikan. Amin, saudara. Sedang dimurnikan, ya, dan sedang dibangun dengan dasar yaitu firman Tuhan, yaitu Kristus sendiri, dengan dasar yang dimurnikan, saudara. Kita membaca, saya akan bawa saudara dalam sebuah cerita. Sambil kita mendengar firman Tuhan, saudara boleh siapkan perjamuan kudus di rumah saudara masing-masing. Kita baca dalam Kejadian 45 ayat 10 sampai dengan 15, saudara. Kejadian 45 ayat 10 sampai dengan 15. Firman Tuhan berkata, "Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari." Lalu dipeluknya leher Benyamin adiknya itu dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sudah itu barulah saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Saudara yang kasih, ada cerita firman Tuhan yang paling saya suka itu ceritanya Yusuf, saudara. Ya, kadang kalau saya baca firman Tuhan berulang kali di cerita Yusuf ini saya sampai sering menangis, saudara. Ya, di mana dia harus dibuang, terus ketemu saudara-saudaranya dan dia pura-pura nggak kenal, saudara. Lalu pakai penerjemah, saudara ya. Lalu akhirnya saudaranya di-prank gitu kan, "Halo, ini saya," gitu. Ya, saudaraku yang kasih, di ending ceritanya sungguh mengharukan, saudara ya. Nah, ayat yang baru saja kita baca, saudara, adalah ketika waktu Yusuf ya menempatkan keluarganya dan juga bangsanya di satu tempat yang bernama Goshen. Sama-sama katakan dengan saya, Goshen. Goshen, saudara. Saudaraku yang kasih, bangsa Israel diajak ya dibawa dari tempatnya ke Mesir karena waktu itu Yusuf yang sedang berkuasa, orang kedua setelah Firaun. Nah, saudaraku yang kasih, Yusuf dalam penglihatan, dalam mimpi Firaun ya, dan dia menerjemahkan mimpi Firaun, dan ada di situ yang namanya kesulitan, kesusahan, saudara, yaitu kelaparan. Ya, kelaparan yang terjadi. Tapi saudara tahu ceritanya bahwa Yusuf telah mengumpulkan segala sesuatu yang di lumbung dan Yusuf punya segalanya, saudara. Makanya begitu bangsa Israel harus masuk ke tanah Mesir, ditempatkannya lah di satu daerah, ya tidak bersama-sama dengan orang Israel, tapi ditempatkannya lah di satu daerah yang bernama Goshen. Saudara yang kasih, Goshen. Untuk apa? Ya, supaya dipisahkannya lah antara Mesir dan Israel, saudara. Saudaraku yang kasih, saat itu Goshen, waktu pemisahan Goshen, ya terjadi kelaparan, ya saudara yang kasih. Dan untuk yang kedua kali, waktu bangsa Israel harus keluar dari tanah Mesir,
Goshen juga menjadi pemisahan, saudara, supaya tidak kena tulah. Perhatikan, ya, ada kelaparan, Goshen dipisahkan dari Mesir. Waktu bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir, Goshen pun dipisahkan. Saudara kasih, perhatikan, hari-hari ini saat kita mengalami hal yang buruk, hari-hari ini saudara kasih, kita mengalami hal yang buruk, hal-hal yang di tengah kesulitan ini, pandemik dan segala sesuatunya, ya. Krisis ekonomi, krisis global, sering kasih, banyak PHK, ya, banyak orang terpaksa harus ini dan itu, saudara yang kasih, ya. Saya mau katakan, saudara, di tengah-tengah kesulitan, waktu pertama ada kelaparan, Tuhan menempatkan orang Israel di Goshen. Mereka tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Waktu Israel mau keluar dari tanah Mesir, perhatikan, ya, Tuhan mengususkan Goshen untuk tidak kena tulah atau malapetaka yang Tuhan luaskan kepada bangsa Mesir. Perhatikan, Goshen selalu menjadi tempat di mana Tuhan memisahkan, ya, orang-orang pilihannya, dan disitulah dia memberkati orang-orang pilihannya. Amin, saudara. Nah, saya mau katakan, saudara yang kasih, hari-hari ini di tengah-tengah masa kita yang sulit ini, saya mau katakan ada Goshen dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ya, ada Goshen, saudara yang kasih, ada Goshen. Ya, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesulitan, di tengah situasi yang sulit ini, ada Goshen dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memelihara hidup saudara dan saya di tengah-tengah kekelaman. Amin. Tapi bagaimana definisinya? Saudara, saudara perhatikan. Ya, bagaimana saudara bisa masuk di Goshen dan tidak di luar Goshen, saudara. Ya. Bagaimana di tengah-tengah kesulitan ini justru saudara dapat mengalami berkat. Bagaimana di tengah krisis ini saudara mengalami berkat. Bagaimana di tengah krisis ini saudara mengalami pemulihan Tuhan. Mengalami sesuatu yang tidak orang lain alami tapi saudara dan saya alami. Oleh karena saudara dan saya tinggal di Goshen bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara yang kasih, definisi Goshen, ya, adalah artinya draw near. Draw near, close to me. Ya, mendekat kepadaku, ditarik mendekat. Jadi Goshen itu Tuhan pisahkan supaya bangsa Israel ditarik mendekat. Saudara yang kasih, kalau saudara hari-hari mengalami Goshen dalam hidup saudara, ya, mari paksakan hidupmu mendekat kepada Tuhan. Kenapa saya mau katakan paksakan? Seringkali saya berdoa seperti itu, Tuhan paksakan kehendakmu terjadi dalam hidupku. Kita ini manusia punya free will, saudara tahu free will? Kehendak bebas. Ya, antara menuruti firman Tuhan, dengar suara Tuhan, sama melakukan keinginan daging. Ya, selama kita hidup dalam daging, kecenderungan kita, ya, pasti melakukan keinginan daging, dan itu berlawanan. Ya, makanya ada Goshen, Tuhan menarik, ya, dengan segala upaya Tuhan menarik untuk draw near, mendekat kepadaku. Tuhan katakan, Goshen itu artinya drawing near, mendekat dengan Allah, duduk di bawah hadirat Allah, atau saya mau katakan hati yang melekat kepada Allah, itu Goshen. Jadi hari ini, kalau saudara mau mengalami Goshen dalam hidupmu, ya, mari paksakan dirimu, ya, datang kepada Tuhan. Amin. Karena saudara yang kasih, saudara tidak ada yang bisa monitor saudara. Saudara mau ibadah di rumah atau enggak, ya kan? Hari-hari begini mau ibadah atau enggak ada yang ngelihat, saudara. Ya, kalau di gereja kan bisa ada yang ngelihat, wah si ini enggak datang kenapa ya? Si ini enggak datang kenapa ya? Hari-hari ini siapa yang mau ngelihat saudara datang apa enggak? Hanya Tuhan. Ya, siapa yang tahu saudara mau hadir, mau benar-benar ibadah atau enggak? Kadang kalau ibadah di rumah online, ya, saudara kadang-kadang serius, setengah serius, enggak serius, ya. Dengan firman Tuhan, kalau di gereja enggak bisa makan, saudara. Tapi kalau di rumah dengan firman Tuhan bisa sambil makan rujak, saudara. Ya, ini dia, saudara. Adakah engkau draw near, ya, sama Tuhan, saudara yang kasih. Goshen artinya close to me. Duduk di bawah takhta kasih karunia. Wah, ini terjemahannya luar biasa sekali, saudara. Hati yang melekat kepada Allah. Sekali saya mau katakan, gimana saudara mengalami Goshen dalam hidupmu? Ketika engkau paksakan dirimu, ya, untuk dekat kepada Tuhan. Engkau paksakan dirimu bangun pagi berdoa. Engkau paksakan dirimu baca firman Tuhan. Ya, saya punya anak, kalau nggak saya paksa, saudara, ya, dia nggak jadi. Ada anak yang nggak harus dipaksa jadi, saudara. Ya, kesadarannya penuh. Tapi ada anak yang harus dipaksa, baru dia mau. Ayo bangun. Ya, ayo kerjain.
Ya, apalagi anak zaman sekarang. Ngerjain PR, ngerjain tugas, ya beda. Ngerjain tugasnya di laptop atau di handphone, ya kan? Tinggal slide, pindah window, udah main game, saudara. Ditinggal, udah ngerjain PR, tiba-tiba ditinggal sebentar main game, saudara. Ya, harus dipaksa. Saudaraku yang kasih, hari-hari ini saya mau katakan, mari alami Goshen dalam hidupmu. Amin. Mari alami Goshen. Mari duduk di bawah hadirat Tuhan. Mari punya hati yang melekat kepada Tuhan. Mazmur 91, ya, ayat 14 sampai 16. Mazmur pamungkas, saudara. Mazmur senjata, saudara yang kasih. Bukan jimat, tapi senjata sebenarnya, saudara. Ya, berkata apa? Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Firman Tuhan katakan, ini sering kali kita dengar, tapi dikatakan inilah Goshennya di sini, saudara. Ya, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ya, sungguh hatinya melekat kepada Tuhan. Itulah Goshen dalam hidup saudara dan saya. Ketika hatimu melekat dengan hatinya Tuhan, maka ada Goshen dalam hidupmu. Goshen sekaligus katakan artinya draw near, ya, ditarik mendekat, saudara kasih. Ya. Ada satu lagu yang saya suka, tariklah aku ke hadiratmu. Ya. Karena cenderung manusia, saudara, itu apa ya, melengos. Kalau ada hadirat Tuhan melengos, saudara. Jadi Tuhan mesti narik, Goshen, draw near, saudara. Itu arti Goshen, yang hatinya melekat kepadaku. Nah, saudara, saya mau katakan, di Goshen ada perlindungan. Ya, di Goshen yang pertama, waktu ada kelaparan, Tuhan berkati. Dengan kelimpahan, dengan kecukupan. Di Goshen yang peristiwa Goshen kedua, waktu ada tulah, Tuhan kasih perlindungan, saudara. Amin, saudara yang kasih. Ini adalah janji Tuhan dalam hidupmu, dalam hidup saudara dan saya. Bahwa Tuhan menyediakan sebuah tempat, yaitu Goshen, di mana semuanya Tuhan sediakan sekalipun di tengah pandemik seperti ini. Kenapa? Ya, engkau hari-hari ini harus mendapatkan Goshenmu. Ya, kalau orang lain boleh panik, engkau tenang. Kalau orang lain boleh khawatir makan apa besok, engkau tenang. Bahkan engkau menyediakan segala sesuatunya untuk memberikan kepada orang lain. Itu Goshen, saudara. Amin. Ya, engkau menyiapkan berkat untuk diberikan kepada orang lain. Engkau mengalami Goshen, saudara. Mari mendekat kepada Tuhan. Mengapa? Pertanyaan adalah mengapa Tuhan membuat tempat, memilih tempat yang bernama Goshen? Ya, saudara yang kasih. Yang pertama, ada 4 hal yang saya mau jelaskan. Yang pertama, kenapa Goshen? Kenapa kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan di Goshen? Kenapa saudara dan saya harus punya yang namanya Goshen dalam hidup saudara? Yang pertama, kenapa bangsa Israel dipisahkan, dikhususkan, tidak bersama dengan orang-orang Mesir lainnya, tapi di Goshen? Yang pertama, yaitu status kelahiran. Saudara yang kasih, status kelahiran. Kejadian 43 ayat yang ke-32. Kejadian 43 ayat yang 32. Firman Tuhan katakan, lalu dihidangkannyalah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Jadi sendiri makanannya sendiri ya, seperti sekarang saudara, sendiri-sendiri makannya, dipisah-pisah. Bahkan udah nggak boleh makan di tempat, harus take away. Ya, saudara yang kasih, sendiri-sendiri karena orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan Ibrani. Ini status kelahirannya. You lahir di Mesir, I lahir di Ibrani. Jadi harus dipisah. Ya, mungkin orang Mesir makannya nasi rames, ya kan? Nasi Padang, orang Ibrani makannya lontong sayur gitu. Saudara yang kasih, harus dipisah karena status kelahirannya. Orang Ibrani harus dipisah. Karena apa? Hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir makan bersama dengan orang Ibrani. Ya, tapi itu buat orang Mesir kekejian. Tapi saya mau katakan, saudara, kenapa harus saudara ada Goshen dalam hidup saudara dan saya? Karena status kelahiran saudara dan saya. Ya, bukan status kelahirannya TTL, tempat tanggal lahir Jakarta 28 Oktober itu
tempat lahir saya, tanggal lahir saya, bukan. Ya, tetapi karena saudara dan saya dilahirkan dari benih ilahi, saudara yang kasih. Amin. Ya, saudara dan saya dilahirkan ya dari benih ilahi, itu firman Tuhan itu sendiri. Saudara yang kasih. Harus ada pemisahan. Ya, hidup kita tidak sama dengan orang-orang Mesir. Ya, orang Mesir diibaratkan adalah cara-cara hidup dunia. Saudara dan saya harus sesuai dengan firman. Karena Ibrani, orang-orang Ibrani hidupnya harus sesuai dengan Taurat. Ya, saudara dan saya, orang ketebusan darah Yesus harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena status kelahiran kita. Kita dilahirkan bukan dari benih yang fana. Amin, saudara. Itulah sebabnya Tuhan menempatkan saudara dan saya di Goshen. Karena status kelahiran. Sama-sama katakan status kelahiran. Status kelahiran. Saudara beda dengan orang dunia. Ya, saudara dan saya dilahirkan oleh karena firman Tuhan, oleh karena Tuhan sendiri. Ada benih ilahi, bukan dari benih yang fana. Jadi kalau saudara kita baca dalam Roma 12 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan, Roma 12 ayat 2 firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini firman Tuhan yang kemarin saya sampaikan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena status kelahiran kita bukan dari dunia ini. Amin, saudara. Ya. Maka Tuhan akan menempatkan kita sekalipun di dunia, tapi zona hidupmu adalah Goshen. Amin. Ya. Hari-hari ini saya mau katakan, saudara, ini ekonomi sulit. Ya. Banyak hamba Tuhan tahun 2020 itu berat, tapi harus tambahkan K, jadi berkat. Ya, tiba-tiba di keadaan yang sulit seperti ini, saya, istri saya itu punya ide, kita bikin ini yuk, bikin ini. Baca sesuatu, timbul ide ini, akhirnya punya usaha. Saudara. Ya, usaha ini, usaha itu, usaha ini, dan kita jual online semua. Ya, jual online, saya ikut ngedrop barang, ambil barang, saudara yang kasih. Dan puji Tuhan, ya, penghasilan kita di masa krisis ini justru bertambah daripada masa-masa sebelum krisis. Puji Tuhan, saudara yang kasih. Bukan karena kemampuan saya berdagang, tidak, saudara yang kasih, saya nggak punya kemampuan berdagang, tapi Tuhan memberikan sesuatu ide. Ya, ini lagi krisis nih, apa yang bisa saudara dan saya lakukan? Ya, minta Tuhan turun. Ya, ketika engkau hidup di Goshen, ya kreativitas itu Tuhan turunkan dalam hidup saudara dan saya. Saudara tidak khawatir, tidak panik, ya, tapi saudara serahkan sama Tuhan. Dan Tuhan kasih sesuatu ide yang ajaib. Kamu bikin ini, bikin ini, bikin ini. Ya, kamu usaha ini, pasarkan di sini. Dan itu kita lakukan, saudara. Saudara bayangkan, di tengah-tengah masa sulit justru Tuhan memberkati. Di tengah krisis justru Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Maka hiduplah di Goshen. Amin. Cara hidupmu harus sama dengan cara kerajaan sorga. Ya, karena kita datang dari kerajaan sorga. Cara berpikir, cara kerja, cara bicara, semuanya harus berbeda dengan cara-cara dunia. Karena status kelahiranmu, status kelahiran saudara dan saya, ya, bukan dari benih yang fana, tapi dari firman Tuhan. Amin, saudara yang kasih. Roh kita ini sudah dilahirkan baru. Amin. Ya, itu sebabnya status kelahiran membawa saudara dan saya ditempatkan Tuhan di Goshen. Yang kedua, saudara yang kasih. Kenapa Tuhan menempatkan saudara dan saya, orang-orang percaya, di Goshen? Yang pertama tadi karena status kelahiran. Yang kedua, status pekerjaan. Bukan ada yang kerja jadi dokter, jadi guru, jadi bankir, ya kan, jadi agen asuransi, bukan itu pekerjaannya. Yang kedua, oleh karena status pekerjaan, maka Tuhan menempatkan orang-orang Israel di Goshen. Kejadian 47, ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan di Kejadian 47 ayat yang ketiga. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Karena mereka adalah mayoritas penggembala domba dan memang penggembala, maka dipisahkan sekali lagi buat orang Mesir, penggembala-penggembala itu sebuah kekejian. Ya, makanya dipisahkan. Oh, ini kerjaannya penggembala-penggembala nih.
ya kan? Makanya taruh aja di Goshen, ya, dipisahkan oleh karena status pekerjaan. Saudara yang kasih, bayangkan, ya, sekali lagi itu maksud Tuhan, ya. Kenapa status pekerjaan sebagai penggembala harus dipisahkan dengan rakyat-rakyat biasa orang Mesir? Karena Tuhan punya maksud, saudara. Ya, orang yang punya status pekerjaan sebagai penggembala-penggembala, mereka tahu domba-dombanya harus mendengarkan suara gembalanya. Saudara. Amin. Inilah yang membuat kita dibedakan Tuhan. Ya, karena kita tahu pengembalaan ada sang gembala. Ya, gembala yang baik itu Tuhan Yesus sendiri. Kita tahu mendengar suara gembala, maka saudara yang kasih, saudara dan saya digembalakan oleh Tuhan sendiri. Amin. Bukan digembalakan oleh dunia ini. Bukan digembalakan oleh gadget, bukan digembalakan oleh internet, bukan digembalakan oleh sosial media, bukan digembalakan oleh apapun yang terjadi di dunia ini. Tapi saudara dan saya digembalakan oleh firman Tuhan, digembalakan oleh Tuhan sendiri. Amin. Banyak anak-anak Tuhan, ya, dia merelakan dirinya tidak digembalakan oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, hidupnya penuh dengan penggembalaan akan hal-hal yang dunia ini, digembalakan oleh game misalnya. Ya, mau buka mata pagi-pagi, cari handphone, main game. Ada yang seperti itu, saudara. Ya, bahkan ada yang main game sampai 24 jam, drop out terpaksa. Ada lagi digembalakan dengan pekerjaannya, digembalakan dengan kesibukannya, digembalakan dengan kesenangannya, hobinya, jalan-jalan sana, jalan-jalan sini. Saya nggak melarang saudara jalan-jalan, ya. Tapi kalau saudara digembalakan oleh jalan-jalan, ya, daripada menginjili, nah, itu beda hal. Ya, tapi kalau saudara digembalakan oleh Tuhan sendiri, bagaimana saudara harus berubah hidup saudara menjadi berkat bagi banyak orang, menginjili, ya, memberkati hidup banyak orang, itu adalah perubahan yang signifikan. Dan orang lain akan melihat, oh hidupmu berbeda dengan orang-orang yang lainnya. Amin. Yang kedua, saya mau katakan bagaimana Tuhan menempatkan saudara dan saya, itu karena status pekerjaan pengembala. Saya mau katakan, ya, Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Mazmur 23. Saudara tahu bagaimana kalau saudara menjadikan Tuhan gembala saudara, maka dia akan membawa saudara ke air yang tenang, dia akan menyediakan makanan di hadapan musuh-musuh, dan segala sesuatu penyediaan ada di situ. Sekalipun melewati lembah kekelaman seperti pandemi ini. Kalau engkau digembalakan oleh Tuhan sendiri, maka berkat-berkatnya sudah tersedia bagi saudara dan saya. Amin. Saudara yang kasih, mari alami Goshen dalam hidup saudara dan saya. Ya. Bukan suatu perkara yang mustahil. Tuhan bisa dengan tiba-tiba menghilangkan virus ini. Ya, tapi Tuhan mau proses saudara dan saya. Draw near, mari nak. Ini masa-masa sulit. Engkau dekat kepadaku. Paksakan dirimu dekat kepadaku. Bikin mesbah, cari Tuhan, nyembah. Ya, maka Tuhan akan berikan sesuatu. Berikan sesuatu. Ya, entah itu damai sejahtera, entah itu ketenangan, entah itu kreativitas, ide-ide untuk berusaha. Ya, karena firman Tuhan memberikan engkau kekuatan untuk memperoleh kekayaan, kekuatan. Jadi bukan tiba-tiba kekayaan jatuh jebrok gitu, tapi kekuatan, ide-ide untuk berusaha, ide-ide untuk melakukan segala sesuatu dan menghasilkan kekayaan, saudara. Dan kalau sudah Tuhan berkati, jangan lupa memberkati orang lain, saudara yang kasih. Yang ketiga, kenapa Tuhan sediakan Goshen? Yang pertama status kelahiran, yang kedua status pekerjaan, yang ketiga status kewarganegaraan. Ya. Karena status kewarganegaraan. Kita baca Kejadian 47 ayat yang keempat tadi. Lagi kata mereka kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Itu status kewarganegaraan. Dia bukan warga negara Mesir, bukan warga kerajaan Mesir. Ya. Dia tinggal sebagai orang asing. Sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini, karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Status warga negaranya mereka bukan warga negara Mesir, ya, tapi warga negara Ibrani. Nah, saudara dan saya, kenapa Tuhan sediakan Goshen? Karena status saudara dan saya bukan warga dunia ini, sekalipun saudara punya KTP dunia, ya.
Tapi status saudara dan saya adalah warga kerajaan surga. Amin saudara. Ya. Jadi saudara di dunia ini terbilang sama dengan Abraham, ya, sama dengan bilangan orang Israel di Mesir, sama dengan Abraham, dia juga menyebut dirinya orang asing. Saudara dan saya adalah orang asing di dunia ini. Kenapa orang asing? Karena saudara datang dari kerajaan surga. Amin. Colek kanan kirinya. Hai warga kerajaan surga. Ya. Saya mau bilang, kalau warga net tuh netizen. Kalau warga kerajaan surga apa? Heavensen, ya kan? Heavensen. Ya, ngaco. Ya. Saudara dan saya adalah warga kerajaan surga. Ya. Jadi cara-caranya supaya saudara terhindar dari krisis adalah cara-cara warga kerajaan surga. Ya. Kalau cara dunia saudara harus menipu, cara dunia saudara harus nyogok, bayar segala sesuatunya, cara dunia saudara harus cari pesugihan, saudara bukan warga kerajaan surga. Ya. Tapi kalau saudara adalah warga kerajaan surga, draw near, masuk ke Goshen, saudara tinggal di Goshen, dekat dengan Tuhan, yang hatinya melekat kepada Tuhan, ya, Tuhan tuh bisa kasih sesuatu yang ajaib, saudara, yang ajaib. Kita sering deklarasi persembahan tuh customer lama dan baru Tuhan datangkan. Amin. Di tengah pandemik begini, ya, bukan suatu perkara yang mustahil, customer lama dan baru Tuhan datangkan. Amin saudara. Dan divine connection, saya tambahkan divine connection. Koneksi ilahi, tiba-tiba Tuhan bawa saudara ketemu koneksi. Ya, sekarang lagi zamannya online semua, koneksi nggak harus ketemu, bisa online, bisa Google Meeting, bisa Zoom, bisa WhatsApp, bisa video conference semuanya. Dan ketemu sebuah koneksi ilahi yang Tuhan bukakan. Kalau hatimu melekat kepada Tuhan, ada Goshen di dalam hidupmu. Amin saudara. Ya, hari-hari ini mari saudara yang kasih. Ada sesuatu yang Tuhan mau bicara, draw near. Nah, aku mau engkau tuh duduk di hadiratku. Di masa-masa work from home, study from home, ya, church from home, mari draw near, bikin mesbah. Ya. Dan kau akan ketemu Tuhan di Goshen, saudara. Amin. 1 Petrus 2 ayat yang 11, ini firman Tuhan bahwa kita status warga negara, warga kerajaan surga, saudara. 1 Petrus 2 ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kasih, aku menasihati kamu sebagai pendatang, dikatakan. Aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jadi bukan orang Batak aja yang rantau, saudara, kalau di sini ya. Kita juga orang rantau, pendatang dan perantau. Ya, Tuhan tempatkan kita di dunia ini karena aslinya datang dari kerajaan surga. Pesan Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 11 firman Tuhan berkata, hendaklah kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Inilah yang saya maksud tadi, berjuang melawan jiwa. Keinginan daging itu berjuang melawan jiwa. Jadi kalau saudara nggak paksakan dirimu draw near, ya, mendekat kepada Tuhan, maka perjuanganmu akan sia-sia. Ya, firman Tuhan berkata, Paulus berkata, aku melatih tubuhku. Itu memaksakan diri, saudara, melatih tubuhku. Ya, saya punya teman yang fitness, saudara. Ya, fitness, dia melatih, memaksa tubuhnya. Memaksa bagaimana? Harus makan apa tuh, telur ya kan? Kuning telur berapa tuh? Makan, ya kan? Nggak boleh kurang itu namanya proteinnya, ya kan? Harus begini nih, apa tuh namanya? Ya, lalu angkat beban supaya ininya jadi, itunya jadi, memaksa. Ya, dia latih terus. Coba dia males-malesan, udahlah 10 aja gitu atau 5 aja, nggak jadi. Seringkali kalau kita nggak memaksa diri kita, Tuhan nggak meminta, Tuhan memaksa kehendaknya terjadi atas hidup kita tuh nggak jadi. Nggak jadi, ya. Atau mungkin jadi tapi dalam waktu yang lama, ya. Tapi kalau kita melatih tubuh kita, melatih otot-otot rohani kita, melatih untuk selalu dekat Tuhan, melatih, ya. Maka saya percaya saudara yang kasih, kehendak Tuhan jadi, ya. Goshen itu Tuhan tarik saudara, draw near, masuk. Kalau saudara Tuhan nggak tarik, seringkali saudara yang kasih, rencana Tuhan tidak jadi, saudara.
Yang keempat, yang terakhir saudara yang kasih. Yang pertama tadi status kelahiran, yang kedua status pekerjaan, yang ketiga status warga negara. Yang keempat, status kepemilikan. Ya. Kenapa Tuhan menyediakan Goshen? Karena status kepemilikan. Saudara yang kasih perhatikan, bangsa Mesir waktu terkena tulah. Ya, ini peristiwa Goshen kedua. Bangsa Mesir waktu terkena tulah, 9 tulah itu dikenakan kepada bangsa Mesir. Ya, dan bangsa Israel terluput, pasti terluput. Itu terjadi di tanah Mesir semua, 9 tulah. Siapa yang hafal tulahnya? Itu pelajaran sekolah minggu. Saya aja lupa, saudara. Ya, saya ingatnya yang pertama air menjadi darah. Selanjutnya urutannya saya lupa. Ya, tapi 9 tulah itu terjadi di tanah Mesir. Tapi waktu tulah yang ke-10, ya, Tuhan itu begitu serius ngomong. Dia katakan tidak ada satu orang yang bisa terhindar, termasuk Goshen. Ya, itulah sebabnya harus dibikin tanda darah. Ya, harus dibikin tanda darah. Ya, saudara tahu ceritanya, tidak ada satupun yang luput kecuali ada tanda darah syaratnya. Darah itu harus dioleskan di ambang pintu. Ya, darah domba. Ya, ketika dioleskan dan ketika tulah ke-10 itu datang, malaikat maut melihat ada tanda darah, maka dilewatilah rumah tersebut. Nah ini saudara, ada yang keempat, status kepemilikan. Saudara dan saya adalah milik Kristus. Amin. Karena apa? Ada tanda darah dalam hidup saudara dan saya. Hari-hari ini kita tidak lagi memotong domba, kambing, lalu darahnya dioleskan lambang pintu. Tapi ketika saudara melakukan perjamuan kudus, itu adalah tanda darah yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Itu adalah tanda darah di ambang pintu rumahmu, di ambang pintu hidupmu, di ambang pintu hatimu. Adalah tanda darah. Dan engkau dikatakan adalah menjadi milik Tuhan sendiri. Amin, saudara yang kasih. Kenapa Tuhan masukkan di Goshen? Karena status kepemilikan. Saudara bukan milik dunia, tapi milik Tuhan. Tuhan memilikimu dan kau miliki Tuhan. Amin, saudara yang kasih. Saudara, darah Yesus yang telah menebus kita ini menjadi milik kita, ini milik kepunyaannya. Ya, sehingga kita ini diistimewakan. Tanda darahlah yang membuat perbedaan. Darah anak domba Paskah. Amin, saudara. Ya. Jadi setiap saudara angkat perjamuan, itu bukan main-main. Itu adalah tanda saudara miliknya Tuhan. Kalau saudara dan saya adalah miliknya Tuhan, maka semua tulah dilalukan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ya, tidak ada kematian menyentuh hidup saudara dan saya. Ya, itu janji Tuhan, saudara. Itu janji Tuhan. Dia lakukan kepada bangsa Mesir. Bangsa Israel waktu di Mesir. Dan dia akan lakukan juga kepada setiap orang percaya itu saudara dan saya. Ya, makanya ketika saudara angkat perjamuan, seberapa hatimu bergetar, Tuhan ini adalah darahmu, Tuhan ini adalah tubuhmu yang terpecah. Seberapa saudara hatimu bergetar, engkau mengingat setiap pengorbanannya, bukan main-main saudara. Karena dia ingin menjadikan engkau dan saya adalah miliknya, miliknya saudara. Mari alami Goshen saudara, dalam hidup saudara dan saya, amin. Di tengah kesulitan, di tengah kelaparan, di tengah wabah, tetap orang-orang di Goshen dipelihara Tuhan. Amin saudara. Engkau adalah orang dari kelahiranmu, Tuhan sudah tentukan kau di Goshen. Dari pekerjaanmu, Tuhan sudah tentukan kau di Goshen. Dari status keluarga negaraanmu, Tuhan sudah tentukan kau di Goshen. Dari status kepemilikan, engkau adalah milik Allah, maka engkau Tuhan sudah tentukan saudara dan saya untuk mengalami Goshen. Amin saudara yang kasih. Ya, itulah sebabnya hari-hari ini mari kita bangkit, saudara. Mari kita percaya bahwa Tuhan memang memelihara kita. Ya, alami Goshenmu, alami hati yang melekat dengan Tuhan. Engkau akan terima berkat Tuhan yang luar biasa. Mari kita siapkan hati kita, saudara yang kasih. Hari ini kita mau mengakui tanda yang keempat, status kepemilikan. Saudara yang kasih, siapkan perjamuan, karena engkau adalah milik Allah. Engkau diikat dengan darah. Ketika Tuhan mati di kayu salib, ya, Tuhan mengikat saudara dan saya dengan perjanjian darah. Tuhan mengikat engkau, saudara dan saya dengan sebuah ikatan kasih. Dan itu adalah ikatan darah, saudara yang kasih.
Itu merupakan sebuah status kepemilikan. Dan ketika saudara dimiliki oleh Tuhan, maka Tuhan menempatkan saudara dan saya di Goshen. Selamanya kita diikat dengan darah dan destiny. Mari kita nyanyikan lagu ini. Selamanya kita menyatu dengan Bapa, Putra, Roh Kudus. Selamanya kita diikat dengan darah dan destiny. Selamanya kita menyatu dengan Bapa, Putra, Roh Kudus. Selamanya kita diikat dengan darah dan destiny. Selamanya kita menyatu dengan Bapa, Putra, Roh Kudus. Oh, selamanya kita diikat dengan darah dan destiny. Selamanya kita menyatu dengan Bapa, Putra, Roh Kudus. Oh, kami tahu Tuhan, Engkau telah menempatkan kami di Goshen. Oleh karena status kepemilikan itu Tuhan, Engkau telah mati buat kami dan kami menjadi milik-Mu Tuhan. Mari angkat roti dan anggur tubuh dan darah Tuhan. Inilah perjanjian kami Tuhan. Di atas perjanjian yang tinggi ini Tuhan, yaitu perjanjian darah. Kami menyatakan bahwa kami adalah milik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyediakan Goshen dalam hidup kami. Hidup kami selalu dipelihara. Ada jaminan pemeliharaan, ada jaminan kesehatan, kekuatan dan kesembuhan dalam hidup kami. Kami akan terus naik dan tidak turun. Kami menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan memberikan kreativitas, ide-ide untuk memperoleh kekayaan, kelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Di masa yang sulit ini, Tuhan tetap memberkati kami dengan limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengangkat tubuh dan darah ini Tuhan. Saat kami memakan dan meminumnya, kami satu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari angkat roti di tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita memakannya dengan iman dalam nama Yesus. Yang kasih, angkat cawan di tangan kananmu. Bukankah cawan yang di atasnya kita mengucap syukur ini, saudara yang kasih, merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus.
Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita meminum dengan iman saudara yang kasih, dalam nama Yesus. Ya ralamaya shekatakan. Ya ralamaya ratakara ya ralamaya shekatakan. Shekatakan ya ralamaya ralamaya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Kau sediakan Goshen dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami masuk dan hati kami melekat Tuhan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengembalikan perpuluhan. Kau siapkan hati kami Tuhan. Saudara yang sudah menyiapkan perpuluhan, saudara bisa transfer di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Mari kita angkat perpuluhan kita. Kita berkata sama-sama 1, 2, 3. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, yaitu persembahan perpuluhan kami. Kami membawa yang terbaik dari seluruh persembahan perpuluhan kami ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan, supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Karena Tuhan telah membukakan bagi kami tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada kami sampai berkelimpahan. Segala bangsa menyebut kami berbahagia, sebab kami menjadi negeri kesukaan. Tak ada lagi kutuk kemiskinan, kebodohan, berkat dan janji Tuhan yang tertahan atas hidup kami. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, bukan karena susah payah kami. Kami menerima suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan kami. Kami membawa persepuluhan yang terbaik dari hasil pertama kami, dan kami memberinya dengan sukacita. Amin, amin, amin. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu.
Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, saudara yang kasih. Biar engkau terima goshen dalam hidupmu, hatimu yang melekat kepada Tuhan, maka Dia akan memelihara engkau. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih karunia melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, penghiburan yang manis beserta Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua umat yang diberkati Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.